Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga adik-adik di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini perkenalkan saya guru PKN. Mungkin beberapa orang sudah melihat saya, tapi mungkin juga masih ada yang belum ya. Saya Ibu Indah Kurniawati MSI. Saya mengajar PKN di kelas 10 dan di kelas 12. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ingin bertanya tentang segala sesuatu yang berbau dengan mata pelajaran PKN, kalian bisa menghubungi saya di sekolah. Baik, hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Materi ini memiliki tujuan pembelajaran ya. Kalian bisa lihat di sini. Siswa setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat mengetahui, memahami penyelenggaraan kekuasaan dan wewenang negara. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis kekuasaan yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, siswa memahami dan menyebutkan jenis-jenis pembagian kekuasaan di tiap wilayah negara. Baik, langsung aja kita mulai ya. Tentang praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa menyimak atau membaca buku paket PKN kelas 10 ya. Banyak di toko-toko buku. Kemudian kita langsung masuk ke bagian sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum itu saya ingin menerangkan bahwa sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ini memiliki macam-macam kekuasaan ya. Artinya setiap negara ini memiliki wewenang dan kekuasaannya masing-masing. Kekuasaan yang dimaksud adalah sebagai kemampuan seseorang atau mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Itu kekuasaan secara umum ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi dalam konteks kekuasaan negara, bahwa setiap negara ini memiliki kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap warga negaranya. Oke, untuk contoh nanti kalian bisa lihat langsung ya. Kemudian kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Jadi supaya negara itu teratur semuanya, makanya negara harus memiliki kewenangan dan kekuasaan. Nah, ini ada ahli kekuasaan negara ya. Ahli di sini ada menurut John Locke ya. John Locke ini adalah tokoh di zaman dahulu, dari zaman dahulu yang mencetuskan tentang kekuasaan negara ya. John Locke sebagaimana dikutip oleh Rianto dalam bukunya tahun 2006 halaman 273, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Di sini kurang ya, satu ya undangnya ya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya kita masuk ke poin B. Kekuasaan, selain kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif juga, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
Dan yang ketiga ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat bahwa kekuasaan negara itu dibagi beberapa macam. Tokoh negara itu adalah Montesquieu ya. Agak-agak susah ya, belibet ya namanya ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, dibacanya ini kira-kira seperti itulah, Montesquieu gitu ya. Ini juga membagi kekuasaan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Tapi ada catatan nih dari Montesquieu. Katanya kekuasaan federatif ini dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsinya dia untuk mengadili, dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Jadi federatif ini ada di posisi yang mandiri ya, artinya tidak berkaitan lagi dengan legislatif dan eksekutif. Oke, ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah, dan teori Montesquieu ini disebut yang biasa kita kenal dengan trias politica ya. Ini sangat umum, sangat terkenal trias politica ini. Tapi untuk mempelajari lebih lanjut trias politica itu seperti apa sih Bu, kemudian dipakainya oleh lembaga apa aja, nanti kita bahas lagi di materi berikutnya ya. Kemudian ada materi selanjutnya tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ya. Indonesia ini menganut apa ya istilahnya ya, kekuasaan dari secara vertikal dan horizontal. Jadi dari atas ke bawah dan dari yang sifatnya sejajar atau kita kenal dengan vertikal atau horizontal. Ayo, ada yang tahu? Oke, seperti itu ya. Jadi artinya memiliki kekuasaan yang sifatnya sejajar. Nah, ini kita lanjutkan di kekuasaan yang ini, nanti bisa dibaca langsung ya di buku paket ya. Ada kekuasaan konstitutif, ini seperti apa? Kemudian ada eksekutif, ada legislatif, ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, ada kekuasaan moneter. Oke, kita bahas tentang apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat ya, yaitu antara pemerintah daerah atau kepala daerah atau wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kemudian pada tingkat provinsinya, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi atau yang kita sebut dengan gubernur dan wakil gubernur
dan DPRD provinsi. Nah, itu adalah tingkat-tingkat yang sejajar ya, atau sederajat. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota. Lembaganya ada bupati, ada wakil bupati atau wali kota, dan wakil wali kota. Nah, ini sejajar juga dengan DPRD kabupaten atau kota. Baik, sekian dulu bahasan kita ya. Nanti pembagian kekuasaan secara vertikal lain kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.